alhamdulillah sehat juga pagi ini, alhamdulillah sehat. Ya alhamdulillah Bu, kemarin kita sudah saya sudah melakukan observasi Bu mengajar kemarin. Alhamdulillah dari pengamatan saya Bu, bagus sekali. Ya pelaksanaan pembelajaran ikhlas mengikut-ikutan. Terus pada pagi ini kita akan melaksanakan pasca observasi. Ini bukan saya menilai ya, bukan menilai Bu bagus atau tidak. Kita akan sedikit coaching, jadi melakukan refleksi dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan kemarin. Jadi nanti Bu jawab dari pertanyaan-pertanyaan saya nanti. Ya. Terus yang pertama ini Bu, kira-kira apa yang Bu rasakan setelah melaksanakan pembelajaran kemarin Bu? Baik, terima kasih Pak Boji. Sebelumnya saya merasa sangat senang sekali ya setelah diadakannya observasi kemarin. Saya merasa sangat lega, tentunya saya mendapatkan hal-hal yang baru ya dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Tentunya kita merancangnya menggunakan FPP yang berdiferensiasi dan juga memuat dengan SE kemarin Pak. Jadi itu ya, alhamdulillah. Jadi sudah masa lega, jadi sudah bisa melaksanakan pembelajaran. Terus kira-kira pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin itu sudah sesuai belum dengan RPP yang telah kita susun bersama beberapa waktu yang lalu? Dan menurut saya Pak, semuanya sudah sesuai dengan RPP ya, dari penerapannya, model pembelajarannya, terus kita juga membuat kelompok, kan, membagikan LKP kepada murid seperti itu, dan juga meminta anak-anak untuk maju ke depan. Tapi mungkin tadi kemarinnya mungkin ada juga sedikit kendala seperti itu kan, seperti ketika kita sedang presentasi kelompok, ada juga sebagian anak-anak yang masih malu-malu seperti itu. Tapi alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Saya rasa sudah sesuai sama RPP Pak. Ya alhamdulillah sudah. Ya, jadi RPP yang kita susun kemarin ya, jadi sudah Ibu terapkan dalam pembelajaran. Terus Bu, kira-kira pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin, kalau kita kasih skala nilai dari 1 sampai 10, kira-kira berapa nilai dari diri Ibu sendiri dari pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin? Menurut saya sudah 80% ya Pak. Sudah baik. Jadi ini jadi pasti ada hambatan, ada kendala dalam pembelajaran ini. Jadi kira-kira apa itu hambatan atau kendala ini? Kalau kendala atau hambatan ini saya rasa ketika kita memposisikan siswa ya Pak, karena kita tahu anak-anak kita ini kan dunianya masih bermain seperti itu. Pasti terkadang ketika kita menjelaskan mungkin masih ada dia ngobrol sama temannya gitu kan. Ketika kita lagi belajar kelompok mungkin masih ada juga yang ribut, malah dia bercerita gitu kan. Mungkin seperti itu ketika kita mengkondisikan anak itu gitu Pak. Ya ini ya kendala ya, sama dengan saya juga kendalanya seperti itu kalau dalam belajar. Terus pembelajaran kita yang dilakukan kemarin sudah puas belum? Kalau dibilang puas, alhamdulillah cukup puas. Tapi yang namanya kita rasa kepuasan itu kan kita jangan cepat puas ya Pak. Tentunya kita masih perlu banyak pertimbangan lagi untuk memperbaiki ke depannya seperti apa kayak gitu kan. Saya merasa puas apabila pembelajaran yang kita lakukan itu mencapai target gitu kan. Murid kita bisa menyerap apa yang kita ajarkan, tentunya tujuannya tercapai seperti itu. Kalau yang kemarin saya rasa saya sudah cukup puas ya, saya melihat anak-anak juga antusias seperti itu, dia juga bersemangat dalam belajar. Saya rasa alhamdulillah Pak. Ya alhamdulillah. Jadi kita akan berusaha terus meningkatkan. Ya terus meningkatkan. Lalu hal positif dari pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin, kira-kira apa tuh? Kalau untuk hal yang positif yang sudah saya terapkan, yang jelas saya berusaha membuat media pembelajarannya ya Pak. Saya kemarin menggunakan PPT, juga video-video pembelajaran, dan saya melihat juga anak-anak cukup respon ya, juga cukup semangat dan termotivasi ketika mereka ditampilkan dalam berbagai macam tayangan video dan PPT seperti itu. Luar biasa. Jadi kemarin ya saya dari observasi di PPT yang sudah bagus yang disusun dan video-video pembelajaran dengan model pembelajaran dan diferensiasinya sudah nampak di situ. Anak dibagi menjadi beberapa kelompok
sesuai dengan minat dan kemauan mereka. Ini sudah bagus sekali Bu ya. Jadi terus selanjutnya gitu. Jadi kita kan namanya pembelajaran ini berproses gitu. Jadi untuk selanjutnya dia apa yang mau Ibu tingkatkan gitu? Untuk hal yang akan saya tingkatkan ya pastinya saya ingin mempersiapkan bahan ajar yang lebih menarik lagi ya Pak, supaya anak-anak lebih antusias dalam belajar, murid juga lebih bersemangat tentunya dengan pola yang kita bahas kemarin, pola yang berdiferensiasi dan dengan menggunakan KSTP juga kemarin seperti itu. Luar biasa Bu ya. Jadi ini jadi sebagai tanggung jawab Ibu, jadi saya mau tahu ini Bu ya. Jadi rencana kedepannya, rencana Ibu kedepannya agar pembelajaran ini lebih baik lagi. Selama ini saya lihat sudah baik, tapi kita terus untuk meningkat kedepannya. Jadi rencana Ibu untuk kedepannya bagaimana? Rencana saya untuk kedepannya pastinya saya akan berusaha yang menjadi guru yang baik seperti itu ya Pak. Kita lebih banyak belajar lagi, terus kita lebih banyak menggali potensi dan terus meningkatkan kompetensi kita dalam belajar ya, khususnya pada proses pembelajaran seperti itu. Kemudian juga saya akan terus mencari strategi-strategi yang bagus juga dalam mengajar supaya anak-anak kita juga bersemangat dan juga memancing motivasi mereka untuk terus belajar. Luar biasa nih Bu. Jadi Bu sudah bisa memotivasi diri, bisa menggali potensi dari Ibu sendiri kemudian. Jadi jadi dalam pembelajaran ya kita selalu kedepannya ya kita akan memberikan hal-hal yang lebih baik lagi. Jadi itu saja jadi diskusi kita pasca observasi ini. Yang terakhir ini Bu ya, di perasaan Ibu setelah diobservasi di supervisi kemarin itu bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya setelah diobservasi yang pastinya saya sangat merasa